Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Ramesh Bapu Pragnananda ini menjadi pemain termuda yang ikut turnamen Champion Chess Tour tahun ini kawan. Sudah 2 kali dia ikut di seri pertama dan seri kedua ini. Di seri sebelumnya, di tahun sebelumnya ada juga beberapa seri yang dia ikuti, tapi tidak pernah menembus babak semifinal. Dan untuk sementara sampai babak penyisian 8 babak ini kawan, posisi Pragnananda lumayan bagus di posisi ke-7 dengan 12 poin. Jika Pragnananda mampu mempertahankan posisinya di 8 besar ini kawan, dia akan lolos ke babak semifinal. Dan untuk kali ini kita akan ulas satu game dari Ramesh Bapu Pragnananda dan bertemu dengan Ding Liren di babak ke-8. Langsung kita ke atas papan. Kebetulan tadi ada WA dari teman-teman untuk merequest permainan Ramesh Bapu Pragnananda saat melawan Zhu Wenjun. Tapi permainan melawan Zhu Wenjun sudah lewat kemarin lusa kawan, jadi saya pilih yang up to date saja saat melawan Ding Liren ini. Oke, kita langsung ke atas papan kawan. Di sini Ding Liren pegang putih mengawali dengan kuda F3 dan pion D5. Pion G3 berencana Fianchetto dan segala rokade, dan formasi permainan akan kebentuk King's Indian Attack sepertinya, dibalas dengan pion J5. Gajah G2, di sini kuda C6 dan Ding Liren menantang pertukaran pion pusat, ditolak kawan. Ramesh Bapu Pragnananda melanjutkan pengembangan kuda F6. Ding Liren rokade, selanjutnya pion E6 untuk memperkuat bangunan pion pusatnya atau membuka diagonal gelap bagi gajah untuk mempick up pion C5-nya. Di sini kawan, pion C4 tantang Ding Liren kembali membuat tantangan pertukaran agar lajur C atau lajur D bisa terbuka. Dan di sini diterima oleh Ramesh Bapu Pragnananda dengan pion D pukul pion C4. Coba perhatikan kawan, bangunan struktur pion-pion ataupun bidak-bidak di atas papan seperti ini. Adanya Fianchetto putih di sayap raja seperti ini, dan juga terjadi pertukaran pion pusat pion D pukul pion C4 ini. Kira-kira biasanya terjadi dalam bentuk permainan apa kawan? Biasanya terjadi dalam bentuk permainan Katalan, apalagi Katalan tertutup biasanya seperti ini. Dan tentu saja kita sekarang berada dalam permainan Katalan tertutup. Ding Liren melanjutkan dengan pion D pukul pion C5 dan membuka tantangan pertukaran menteri di langkah ke-7, langsung diladeni oleh Ramesh Bapu Pragnananda. Ingin bermain tanpa menteri di awal-awal permainan, tidak ingin bermain kompleks melawan Super JM Ding Liren seperti ini kawan, dan dipukul balik oleh Ding Liren dengan beteng. Selanjutnya gajah hitam pukul pion C5. Di sini Ding Liren melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, ingin merebut pion hitam ini, dan pion ini seperti ini kawan sangat sulit untuk dipertahankan. Kalau kalian mempertahankan dengan kuda ke peta A5 ini, kuda putih akan bergerak ke peta E5 kawan. Untuk merebut pion ini kembali dengan 2 kuda, kalian sudah tidak bisa membackup dengan pion seperti ini. Beteng kalian dalam ancaman. Atau pada posisi ini kalian langsung membackupnya dengan pion B5, kuda putih akan tetap ke E5 kawan, memberikan tekanan bagi kuda di peta ini, dan di belakangnya ada beteng sekali lagi dalam ancaman. Dan pasti akan terjadi pertukaran perwira seperti ini, dan hitam akan kalah kualitas perwira dalam pertukaran seperti ini. Di sini tadi Ramesh Bapu Pragnananda melihat pionnya sudah tidak bisa di backup lagi, jadi diserahkan saja kepada Ding Liren, tapi dengan mendorongnya maju ke depan untuk merusak struktur pion putih agar terpisah kawan. Pion B pukul pion C3 oleh Ding Liren. Selanjutnya Ramesh Bapu Pragnananda rokade. Kuda ke B3, gajah mundur ke E7, kuda F ke D4 menantang pertukaran kuda, diterima oleh Ramesh Bapu Pragnananda dan dipukul balik menggunakan pion agar pion ini bisa terkoneksi dengan pion sayap raja atau mayoritas pion di sisi kanan papan nanti, dan Ding Liren nanti cuma mempunyai 1 pion terpisah di sisi kiri papan menghadapi 2 pion hitam nanti kawan. Selanjutnya kuda ke D5 untuk menghentikan laju pion ataupun juga memblokade diagonal terang ini agar pionnya nanti, maksud saya gajahnya, bisa berkembang, atau pion ini didorong maju untuk Fianchetto gajahnya di B7 nanti bisa juga. Dan posisi kuda ini disentralisasi di posisi ini cukup kuat kawan. Dan selanjutnya ataupun juga mempersiapkan pionnya ini untuk maju untuk menghadang pergerakan pion E4 juga bisa jadi dilakukan oleh Ramesh Bapu Pragnananda ke depan. Di sini gajah D2 melanjutkan pengembangan
untuk menghadang pergerakan kuda mungkin di peta ini, dan selanjutnya adalah pion F5 untuk menghadang pergerakan pion E4 agar kudanya tidak dalam ancaman pion. Kuda lompat ke A5 dan di sini pion B6, kuda manuver ke C6 untuk mengancam gajah gelap. Gajah pindah ke F6, selanjutnya pion A4 dan di sini gajah B7. Di sini ada dua pilihan kawan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Langkah terbaik adalah kuda ini menghindar dari ancaman gajah terang ke peta E5 agar posisinya juga sentral sama seperti dengan kuda hitam. Atau langkah kedua adalah pukul kuda hitam dengan gajah, menyerahkan gajahnya untuk memukul kuda yang sangat sentral posisinya seperti ini kawan. Memang kita tidak disarankan untuk sesegera mungkin menukarkan gajah dengan kuda karena nilainya memang sama. Cuma terkadang gajah itu lebih kuat daripada kuda kawan. Tapi melihat posisi kuda yang sangat bagus di sentral ini, tak ada ruginya juga jika putih pukul kuda. Dan di giliran memilih sikat kuda ini dipukul balik oleh pion, barulah sekarang kuda lompat ke E5. Di sini gajah ke A6 mengincar pion, di pick up oleh raja. Selanjutnya beteng bergeser ke E8 mendukung gajahnya untuk pukul kuda dan untung satu pion nanti. Di pick up lebih oleh pion F4 dan pada posisi ini langkah terbaik masih gajah pukul kuda. Walaupun terlihat nanti putih mempunyai pion bebas di lajur E ini kawan, tapi engine menyarankan langkah inilah yang terbaik di posisi ini, ataupun gajah bisa bergerak ke peta C4. Tapi di sini Ramesh Babu Pragnananda menggeser kembali betengnya ke lajur C, satu-satunya lajur yang terbuka, mungkin ingin menempati baris kedua pertahanan putih kawan. Di sini raja bergeser ke E1 untuk menghindari pin-pinan dari gajah terang hitam ataupun mempick up gajahnya, dan nanti jika beteng hitam bergeser naik ke peta C2 bisa ditantang dengan beteng. Dan Ramesh Babu Pragnananda tidak jadi untuk mengangkat betengnya di baris kedua. Dia bermain dengan gajah C4. Selanjutnya beteng D bergeser ke B1 untuk menghadang pergerakan pion B5. Di backup dengan beteng B8 dan beteng putih naik ke B2. Persiapan mendobel beteng mungkin, dibalas pion A6 dan gajah B4. Mengosongkan peta mungkin bagi raja naik ataupun gajah bergerak ke peta ini kawan ke D6 untuk mengancam beteng agar tidak berada di lajur B. Dibalas dengan pion B5 menantang pertukaran. Di giliran menolak bermain dengan gajah D6. Beteng bergeser ke lajur A kembali, selanjutnya pion A5. Menjadikan permainan tertutup kawan di sayap menteri seperti ini. Pion E3 juga bisa dimainkan oleh putih. Menurut engine inilah langkah yang lebih kuat untuk membentuk bangunan pion yang bagus di sini tadi. Tapi di giliran mempunyai ide lain dengan pion A5 menjadikan tertutup permainan di sayap menteri ini, dan beteng D8 mengancam gajah, gajah mundur ke C5, selanjutnya beteng A bergeser ke C8. Raja putih mulai naik ke D2 dan pion G5 tantang Ramesh Babu Pragnananda. Ramesh Babu Pragnananda ingin membuka permainan lewat sayap raja. Sekali lagi ditolak, raja bergerak terus naik ke C3 dan pion H5. Pion E3 memperkuat bangunan pionnya kawan seperti ini, dan sekarang raja hitam naik ke G7. Di sini raja putih ke B4 dan selanjutnya beteng bergeser ke H8. Pada posisi permainan yang cukup tertutup di sayap menteri seperti ini tadi kawan, di sini ada pilihan bagi hitam untuk melangkah. Posisinya masih cukup seimbang, masih sangat seimbang kawan. Menurut engine pun di sini langkah terbaik masih gajah pukul kuda untuk membongkar permainan. Tapi sepertinya Ramesh Babu Pragnananda mempersiapkan membuka permainan di sisi kanan papan dengan betengnya dan pion H3. Selanjutnya pion G4 ingin membuka permainan, ditolak oleh Ding Liren, menjaganya dengan beteng H2. Barulah sekarang gajah pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion F. Pion ini sudah menjadi pion bebas kawan, tapi petak terakhir adalah petak terang, jadi rasanya cukup sulit untuk mempromosikan pion. Mungkin pion ini hanya berhenti sampai di sini saja kawan, di peta E7 untuk mendapatkan dukungan dari gajah. Sampai petak terang di peta E8 rasanya sangat mustahil. Kita lihat saja apakah berhasil Ding Liren mempromosikan pion. Di sini gajah D3. Lanjut Pragnananda mencoba mereposisi gajahnya di sini kawan untuk menjaga petak terang agar beteng ini tidak mempunyai kesempatan ditumpuk di lajur H. Jadi betengnya masih bisa mengimbangi beteng putih nanti di lajur H.
Selanjutnya adalah pion E6, di sini gajah E4. Pion terus didorong. Sebetulnya langkah-langkah mendorong pion tadi menurut engine kurang akurat kawan, tapi saya tak perlu lagi untuk menunjukkan langkah terbaiknya karena bedanya sangat tipis dalam permainan tertutup seperti ini. Permainan masih cukup seimbang. Selanjutnya adalah raja bergerak ke F7 dan di sini pion H4. Dan kedua sisi sudah tertutup kawan. Dengan mendorong pion seperti ini sudah sangat sulit bagi hitam untuk mencapai progres yang bagus. Dengan pionnya akan dipukul balik oleh pion putih jika mendorong pion F ini dan akan memberikan keuntungan bagi putih. Dan kita lihat saja apakah kedua pemain masih menginginkan permainan terbuka, karena parameter masih menunjukkan permainan ini sangat seimbang kawan, sangat tertutup. Apalagi perbedaan gajah yang dipunyai oleh kedua pemain. Ding Liren mempunyai gajah gelap, sedangkan Ramesh Babu Pragnananda mempunyai gajah terang. Kebanyakan permainan seperti ini akan berakhir remis kawan. Di sini kawan, beteng H digeser ke E8 dan selanjutnya beteng putih naik ke A3. Dan di sini Ramesh Babu Pragnananda membuat keputusan brilian untuk memecah permainan agar permainan tidak terjadi keseimbangan lagi kawan. Membuat langkah pengorbanan pertukaran perwira kawan, beteng pukul pion dan langsung disikat oleh gajah. Di sini Ramesh Babu Pragnananda tidak terburu-buru untuk ambil balik. Dia memanfaatkan temponya melakukan skak untuk memaksa raja putih turun. Langkah paksaan. Barulah sekarang raja pukul gajah. Dan pada posisi ini permainan masih sangat tertutup kawan, sangat-sangat seimbang. Dan bila pemain masih mempertahankan posisinya, kemungkinan permainan akan berakhir remis. Tapi pada posisi ini, Ding Liren membuat kesalahan. Setelah tadi sampai langkah ke-40 tak ada kesalahan yang sangat berarti dari kedua pemain kawan. Di sini Ding Liren membuat kesalahan besar dengan raja turun ke B2. Ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik banyak bagi putih kawan. Beteng ke F2 membuat langkah menunggu ataupun ke E2 ataupun bahkan beteng putih ini turun ke A1 untuk menjaga baris pertama agar tidak ada invasi beteng hitam di baris pertama kawan, karena di peta-peta ini masih bisa dikontrol oleh putih dengan beteng ataupun di sini dengan raja. Tapi mendorong atau menarik mundur rajanya ke B2 merupakan kesalahan. Ini memberikan kesempatan bagi pion didorong maju atau membuat langkah lain dengan raja ke D7. Di sini Pragnananda memilih langkah raja terlebih dahulu ke D7. Di sini tadi memainkan pion B4 juga bisa jadi pilihan bagi hitam kawan untuk menjaga peta-peta ini untuk mengusir beteng. Tapi di sini tadi Ramesh Babu Pragnananda memilih mengaktifkan rajanya untuk segera mendekati pionnya nanti, mendukung pionnya di sini dan di sini nanti kawan. Dan di sini langsung diladeni dengan langkah penawaran pertukaran beteng. Dan ini adalah langkah kesalahan kedua dari Ding Liren. Pertukaran ditolak, pion B4 didorong oleh Ramesh Babu Pragnananda untuk mengusir beteng. Dan apakah sekarang berani beteng pukul beteng oleh Ding Liren? Nanti hitam akan mempunyai dua pion terkoneksi kawan. Bahkan mungkin tiga nanti setelah raja hitam mendekati pion putih di sini, dan hitam nanti akan mempunyai tiga pion bebas kawan. Di sini Ding Liren menarik mundur betengnya ke C1, raja hitam C6. Beteng putih D2 dan raja hitam B5. Segera ambil pion dan posisi Ramesh Babu Pragnananda sudah dalam ambang kemenangan kawan. Kontrol waktu kedua pemain pun sudah di bawah 1 menit. Dan Ding Liren menarik mundur betengnya ke D1, gajah F3, beteng F1 menghindari serangan gajah dan selanjutnya raja ambil pion. Di sini Ding Liren menukarkan betengnya dan dipukul balik oleh pion D. Dan terbuka lajur D kawan bagi pion ini didorong maju. Tapi percuma, di sini sudah ada gajah yang siap menerkam pion ini. Mungkin maksud hati tadi pion ini bisa didorong maju, nanti selepas gajah pukul pion ini beteng bisa mengepin gajah dan bisa mendapatkan gajah. Tapi pada posisi seperti ini setelah Ding Liren mendorong pion D5-nya ini kawan, Ramesh Babu Pragnananda merespon dengan pion C3 skak. Pada posisi ini Ding Liren menyerah. Karena kenapa? Raja nanti jika bergerak ke petak terang masih bisa diskak oleh gajah dan pion ini masih cukup aman dari ancaman beteng kawan. Dan bila raja bergerak ke peta ini, maka hitam akan mendapatkan tempo skak dengan pukul pion. Ini memaksa raja akan mundur kembali ke C2 dan gajah akan kembali melakukan skak di sini. Apabila raja sekarang bergerak ke peta ini kawan, raja hitam siap bergeser dan
pionnya ini bisa didorong maju. 3 pion yang sangat sulit nanti untuk dihentikan. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan sampai promosi kawan. Selepas tadi di langkah aslinya, saat pion C3 ini didorong oleh Pragnananda Skak, Dingliren menyerah di langkah ke-49. Dan itulah kawan permainan Ramesh Babu Pragnananda mengalahkan Dingliren. Nanti malam Ramesh Babu Pragnananda akan berjumpa dengan Magnus Carlsen. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi dan ulasannya bisa menghibur kalian semua. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.